Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini saya masuk ke materinya kelas 11 Matematika Peminatan, yakni dengan bab persamaan trigonometri. Adapun video ini akan membahas lebih dalam tentang rumus-rumus persamaan trigonometri dan akan membahas soal-soal berikut ya. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel saya, tolong ya berkenan untuk subscribe channel saya dulu, aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kalian suka video saya, klik like dan berikan kritik, saran, masukan di kolom komentar. Oke, persamaan trigonometri. Kali ini saya akan membahas untuk persamaan dalam satuan derajat dulu. Adapun untuk satuan pi akan saya bahas pada video yang lain. Ada 3 rumus pokok yang harus kalian kuasai untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Yang pertama, untuk sin X sama dengan sin alfa, itu nanti sinnya bisa dicoret X sama dengan alfa plus K360 atau X sama dengan 180 min alfa plus K360. K itu apa? K itu nanti kita isi dengan bilangan bulat ya, kadang minus, kadang negatif, tapi seringnya mulainya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti akan saya contohkan. Perhatikan untuk sin itu alfa dan 180 min alfa. Ini kenapa? Karena sin itu positif di kuadran 1 dan 2. Kalau di kuadran 1 itu alfa sendiri ya. Kalau di kuadran 2 itu 180 minus alfa. Rumus kedua, cos X sama dengan cos alfa, itu kalau cosnya dicoret, nanti X sama dengan alfa plus K360 atau minus alfa plus K360. Ikuti aja rumusnya. Kenapa alfa sama minus alfa? Karena cos itu positif di kuadran 1 yaitu alfa dan kuadran 4 minus alfa ya. Kemudian untuk yang ketiga, tan X sama dengan tan alfa, itu X sama dengan alfa plus K 180 saja, tidak usah pakai atau ya, hanya satu ini. Namun berbeda dengan rumus sebelumnya K360, K360 ini hanya K kali 180 derajat. Baik, langsung saja ke contoh soal nomor 1. Tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Sin X sama dengan sin 50. Sin X sama dengan sin 50. Karena ini menggunakan sin, kita ingat lagi rumus yang tadi, sin X sama dengan sin alfa, nanti X adalah alfa dan 180 min alfa. Jadi nanti X sama dengan alfa yaitu 50 derajat plus K kali 360 derajat ya. Kemudian atau X yang kedua adalah 180 min alfa, berarti 180 dikurangi alfanya 50 gini, plus K 360 derajat. Oke, kita hitung dulu. Untuk K sama dengan 0, X nya menjadi 50 saja, yaitu 50 ditambah 0 kali 360 ya, jadi gini, jadinya tetap 50 derajat. Saat K-nya 1, nanti X-nya menjadi 50 derajat ditambah 1 kali 360, yaitu 360. Nah, jadinya adalah 410 derajat. Dan ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena domain X adalah 0 sampai 360. Selebihnya tidak memenuhi. Oke, untuk bagian yang ini kita hitung dulu. 180 dikurangi 50 adalah 130 derajat. Plus K 360 ya. Untuk K sama dengan 0, X nya menjadi 130 derajat ditambah 0, yaitu tetap 130 derajat. Untuk K sama dengan 1, X nya menjadi 130 derajat ditambah 1 kali 360, yaitu 360 ya, jadinya adalah 490 derajat. Dan ini juga sudah tidak memenuhi. Nah, K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, kita tidak perlu melanjutkan K sama dengan 2, sama dengan 3 dan seterusnya, karena pasti nilainya lebih besar lagi dari 490 ya, sudah keluar dari domain 0 sampai 360. Yang ini juga nih, K sama dengan 1 nilainya sudah 410, berarti K sama dengan 2 juga tidak akan memenuhi.
maka kita mendapatkan penyelesaian, yaitu himpunan penyelesaian kita adalah 50 derajat dan ya 130 derajat. Seperti itu cara mengerjakannya. Baik, kita lanjut ke contoh kedua. Penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos 20. Oke, tadi kita punya rumus cos adalah seperti ini, alfa sama minus alfa. Berarti kalau cos X sama dengan cos 20, bisa saya katakan bahwa X sama dengan 20 plus K 360. Ini yang alfa. Yang minus alfa berarti minus 20. Atau X sama dengan minus 20, ini minus alfa ya, plus K kali 360 derajat. Baik, langsung kita gantikannya dengan 0. Saat K-nya 0, maka X sama dengan 20 derajat ditambah K ditambah 0 kali 360, yaitu tetap 20 derajat. Saat K-nya 1, X-nya menjadi 20 ditambah 360 ya. 20 ditambah 360 derajat, yaitu 380 derajat. Ini juga sudah tidak memenuhi, maka K sama dengan 2 tidak usah kita teruskan. Untuk yang kanan, K sama dengan 0, X nya menjadi negatif 20 derajat ditambah 0, yaitu negatif 20. Ini tidak memenuhi karena ya karena X nya itu mulainya 0 sampai 360, jadi minus 20 itu tidak memenuhi. Sekarang kita gantikannya dengan 1, maka X nya menjadi min 20 derajat ditambah 1 kali 360, berarti 360 derajat. Jadinya 340 derajat. Ini memenuhi. Saat K nya kita ganti 2, X nya menjadi min 20 ditambah 720 ya. 2 kali 360. Jadinya adalah 700 derajat. Ini jelas tidak memenuhi karena sudah melebihi domain X, yaitu 0 sampai 360. Kesimpulannya, penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 340 derajat. Saya lanjut ke contoh ketiga. Tentukan penyelesaian dari dari persamaan trigonometri tan X sama dengan tan 80. Tadi kita punya rumus tan X sama dengan tan alfa, X sama dengan alfa plus K 180. Berarti ini alfanya ya. Berarti X sama dengan 80 derajat ditambah K kali 180. Saat K-nya 0, X-nya menjadi 80 derajat saja. Saat K-nya 1, X-nya menjadi 80 derajat ditambah 180. Berapa ini? Ya, 260 derajat. Oke. Saat K-nya 2, X sama dengan 80 ditambah 2 kali 180, yaitu 360. Ini 400 ya, 40 derajat, dan ini sudah keluar dari domain 0 sampai 360. Maka penyelesaiannya hanya 2, yaitu 80 derajat dan 260 derajat. Baik, contoh keempat, sin X sama dengan cos 25. Ini berbeda dengan rumus yang kita punya tadi. Kita tadi punyanya sin X sama dengan sin alfa ya, sama-sama sin. Sementara ini sin yang kanan cos. Bagaimana caranya? Maka yang cos harus dirubah menjadi sin. Materi kelas 10 ada namanya sudut berelasi ya. Jadi kalau kita punya sin 90 min alfa, itu bisa kita rubah ya menjadi cos alfa. Atau sebaliknya, cos 90 min alfa itu sama saja sin alfa. Contohnya gini nih, misal saya punya sin 10. Sin 10 itu akan sama dengan cos 80. Lihat, 80 itu apa? 80 adalah 90 dikurangi 10. Pokoknya paling mudah gini lah. Kalau ini sama ini dijumlah itu bisa 90, ya udah, berarti sin bisa berubah jadi cos, tetapi sudutnya dibuat 90 dikurangi tadi ya. Misalkan ini 10, berarti 90 dikurangi 10, yaitu 80. Contoh lagi nih, saya punya cos misalkan 70. Cos 70 derajat ya. Pengen saya rubah jadi sin, gampang saja.
70. Nah, 90 kurangi 70 berapa? 20 derajat. Ini nilainya sama ya. Misalkan kita punya sin berapa? 15. Sin 15 bisa berubah menjadi cos. Cos berapa? 90 dikurangi 15 berapa? Ya, 75. Nah, sekarang kembali ke permasalahan. Cos 25 itu kalau dirubah sin jadi berapa? 25, 90, ini saya tulis nih. Berarti kalau kita punya cos 25 derajat, kalau dirubah ke sin adalah ya 90 dikurangi 25 alias sin 65 derajat. Maka soal ini sudah berubah nih menjadi sin X sama dengan sin 65 derajat. Oke. Berikutnya, karena ini sin dan sin ya, kita gunakan rumus yang ini. X sama dengan alfa, yaitu 65, plus K kali 360 derajat, atau kalau sin pakainya 180 min, yaitu 180 min alfa, dalam hal ini min 65, plus K kali 360 derajat. Saat K-nya 1, X sama dengan 65, maaf K-nya dari 0 dulu ya, 65 derajat ditambah 0, nah jadinya 65. Saat K sama dengan 1, maka X 65 ditambah 360 berapa? 65 ditambah 360, 425. Ini sudah tidak memenuhi karena X-nya mintanya 0 sampai 360 ya. Ini tidak memenuhi. Berikutnya kita kerjakan yang kanan. Kita selesaikan dulu yang ini 180 min 65 ya. Yaitu 115 plus K kali 360 derajat. Kita mulai saat K-nya 0, maka X-nya menjadi 115. Tapi saat K-nya 1, X-nya menjadi 115 ditambah 360 ya. Atau ini 5, ini 7, ini 4. 475 derajat itu di luar jangkauan X 0 sampai 360. Jadi K2 tidak usah kita teruskan. Baik, kita langsung simpulkan untuk penyelesaiannya. Kita punya dua penyelesaian yaitu 65 derajat dan 115 derajat. Contoh kelima, tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Ini juga sama ya, yang kiri cos, yang kanan sin, maka sin harus dirubah jadi cos. Sin 70 derajat itu sama dengan cos berapa? 90 kurangi 70 ya, 90 dikurangi 70 sama dengan 20. Taruh sini ya. Seperti itu caranya. Maka soal ini sudah berubah menjadi cos X sama dengan cos 20 derajat. Karena cos itu nanti alfa dan minus alfa, berarti X sama dengan alfa. Alfanya 20 ya. 20 plus K kali 360 atau X sama dengan minus alfa, berarti minus 20 plus K 360 derajat. Oke, kita ganti K-nya dari 0. Kalau K-nya 0, ini 0 ya, jadinya tetap 20. Saat K-nya 1, X-nya menjadi 20 ditambah 360 ya, yaitu 380 derajat, tidak memenuhi, berarti berhenti yang ini. Yang kanan, saat K-nya 0, X-nya menjadi negatif 20, ini TM, tidak memenuhi karena mulainya 0 sampai 360, yang minus enggak ya. Saat K sama dengan 1, X-nya menjadi min 20 ditambah 360, jadinya 340 derajat. Saat kita tambahi K-nya 2 nanti jelas tidak memenuhi, kita berhenti di sini saja, sehingga penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 340 derajat. Baik, contoh berikutnya. Tentukan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah akar 3.
Nah, untuk bentuk yang seperti ini ya, yang kanan kan setengah akar 3, langsung ada nilainya. Ini harus kamu rubah jadi sin sekian ya. Atau seperti inilah, sin berapa sih yang nilainya setengah akar 3. Jadi soalnya harus dibuat seperti ini. Sin X sama dengan sin berapa yang nilainya setengah akar 3. Maka mau tidak mau ini menuntut kemampuan kalian mengingat kembali materi kelas 10, yaitu tentang nilai sudut istimewa. Setengah akar 3 itu sin berapa? Kita tahu nilainya adalah sin 60 derajat. Nah, untuk lebih mempermudah, kamu bisa simak ini ya. Saya punya tabel lengkap untuk nilai trigonometri sudut istimewa. Tadi kita punya sin setengah akar 3. Nih, lihat. Sin yang nilainya setengah akar 3 di sini, ini sudutnya 60 derajat. Atau kalau dalam pi adalah pi per 3. Maka setengah akar 3 saya rubah saja menjadi 60 derajat, sin 60 derajat ya. Oke, setelah ini kita kerjakan seperti soal-soal sebelumnya, yaitu untuk sin nanti adalah alfa dan 180 min alfa ya, jangan lupa. Berarti X sama dengan 60 plus K kali 360, atau X sama dengan, ingat untuk sin adalah 180 min alfa ya, ditambah K kali 360. Saat K-nya 0, nanti X-nya menjadi 60 derajat, ditambah 0, jadi tetap ya. Saat K-nya 1, X-nya menjadi 60 ditambah 360, yaitu 420 derajat, dan ini sudah di luar ini domain ya. Sekarang yang X ini kita hitung dulu, 180 dikurangi 60 adalah 120 plus K 360. Jika sudah, kita ganti K-nya dari 0. Saat K-nya 0, ini jadi 0. Berarti nilainya 120 saja. Tapi saat K-nya 1, X-nya menjadi 120 ditambah 360 ya. Jadinya 480 derajat, dan ini tidak memenuhi. Kesimpulannya, penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Baik, kita lanjut untuk contoh ke-7. Tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Cos X sama dengan cos min setengah akar 2. Ini cos berapa sih? Ini cos berapa ini? Min setengah akar 2. Kalau minus yang jelas dia akan di kuadran 2 atau kuadran 3 ya, karena cos di kuadran 1 dan 4 itu positif. Kalau ini minus, kemungkinannya adalah kuadran 2 atau 3. Nanti kita cukup pilih salah satu, kita pilih yang 2 saja. Kalau kamu tidak hafal, silakan simak tabel berikut. Cos berapa yang nilainya min setengah akar 2? Kamu lihat cos, kamu cari yang nilainya min setengah akar 2 ini ya. Ternyata sudutnya adalah 135 derajat. Saya ulangi, cos berapa yang nilainya negatif setengah akar 2? Kamu cari cos yang nilainya minus setengah akar 2, 135 derajat di kuadran 2 ya. Ada lagi sih yang nilainya minus setengah akar 2, yaitu ini di kuadran ketiga, 225. Namun kita cukup pakai yang ini aja, yang pertama kali aja ini, yaitu yang 135. Baik, tabelnya saya sembunyikan lagi. Intinya dia adalah cos 135 derajat, oke? Berarti cos X sama dengan cos 135 derajat. Oke, karena cos nanti X-nya sama dengan alfa dan minus alfa. Ingat-ingat, X adalah alfa, yaitu 135 derajat plus K 360, atau X-nya nanti adalah minus alfa, berarti minus 135 derajat plus K 360 derajat. Oke, kita ganti K-nya dengan 0, berarti X-nya menjadi 135 derajat plus 0, jadi tetap saat K-nya 1, X-nya menjadi 135 ditambah 360 ya, belakangnya 5, 6 sama 3 itu 9, 3 sama 1 itu 4. Ini jelas ada di luar area, tidak memenuhi. Sekarang yang ini, saat K-nya 0, X-nya menjadi negatif 135 ditambah 0. Ini tidak memenuhi karena negatif ya, mintanya lebih dari 0 sampai 360 derajat. Kita gantikannya dengan 1, X-nya menjadi min 135 ditambah 360 derajat, yaitu nilainya 240
25 derajat. Saat kita gantikannya dengan 2 jelas tidak memenuhi ya. Ya, cukup berhenti di sini, berarti HP atau penyelesaiannya adalah 135 derajat dan 225 derajat. Baik, contoh terakhir untuk video kali ini, contoh ke-8. Tan X sama dengan min akar 3. Sama, ini juga harus kamu buat tan berapa ini. Min akar 3 itu tan berapa? Kita cek di tabel. Tan yang nilainya akar 3 adalah, maaf, min akar 3 ya. Yang nilainya negatif akar 3 adalah ini, yaitu 120 derajat. 120 derajat. Tadi untuk tan ya, kalau ada tan X sama dengan tan alfa, tadi gimana? X sama dengan, iya, alfa plus K 180 derajat. Berarti untuk tan X sama dengan tan 120, X sama dengan 120 derajat plus K kali 180. Ini udah rumus ya. Saat K-nya 0, X-nya menjadi 120 saja. Saat K-nya 1, X-nya menjadi 120 ditambah 180, yaitu 300. Saat K-nya 2, X-nya menjadi 120 ditambah 2 kali 180, berarti 120 ditambah 360 ya, alias 480. Ini TM atau tidak memenuhi karena berada di luar domain X, yaitu 0 sampai 360 derajat. Baik, sampai di sini dulu contoh saya, ada 8 contoh. Akan saya buat lagi contoh berikutnya dengan variasi soal yang berbeda ya. Silakan disimak video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.